ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Setelah itu penulis rahimahullah menutup di sini dengan pasal terkait dengan hak-hak. Nah, ini tadi kriteria siapa yang saksinya diterima. Sekarang ketika menilai itu ada hak-hak, itu harus pandai kita bedakan hak-hak itu. Kata beliau wal huququ darban, haqqullahi ta'ala wa haqqul adami. Iya, hak-hak itu ada dua bentuk. Hak-hak Allah dan hak-hak anak Adam. Amma huququl adamiyina fa thalathatu adrub. Darbun la yuqbalu fihi illa syahidani dzakarani wa huwa ma la yuqsadu minhul mal wa yattali'u alaihi rijal. Baik, dimulai dulu dari anak Adam ya. Adapun hak anak Adam ada tiga bentuk. Ada satu bentuk tidak diterima padanya kecuali dua saksi laki-laki, yaitu pada hal yang tidak dimaksudkan harta darinya dan diketahui oleh kebanyakan kaum laki-laki. Iya. Jadi ini dorb yang pertama. Dari hal yang pertama. Dari hukuk tersebut. Jelas ya? Ini hak hanya diterima dua laki-laki. Maksudnya ya tidak dimaksudkan padanya harta. Iya. Dan biasanya yang tahu itu masa laki-laki yang tahu itu. Yang tahu itu laki-laki. Karena memang kaitannya dengan laki-laki. Contohnya apa? Seperti talak. Talak itu urusan siapa? Laki-laki atau perempuan? Tidak ada dalam sejarah itu perempuan mentalak laki-laki. Dan itu tidak bisa ya. Baik. Terus talak itu maksudnya harta atau bukan? Enggak, itu perpisahan yang dimaksud. Ya kalau seperti talak, saksi harus dua laki-laki. Enggak boleh dua. Enggak boleh ada perempuan di situ. Ya sama dengan nikah juga, akad nikah. Sama dengan qisas. Iya, syarikat, menuduh, perempuan berzina, itu kan laki-laki juga saksinya. Ya, kafala, wakala, itu masuk di dalamnya ya. Washidu dawai adlim minkum. Itu kaitannya dengan laki-laki. La nikaha illa biwali wa syahidai adilin. Dua saksi laki-laki yang adil. Baik, yang kedua. Kata beliau rahimahullah. Wa darbun yuqbalu fihi syahidani wa rajulun wa imra'atani aw syahidun wa yaminul muddai. Wa huwa ma kana al-qasdul minhumal. Wa huwa ma kana al-qasdu minhul mal. Iya. Berikutnya yang kedua. Suatu bentuk diterima padanya dua saksi laki-laki atau perempuan. Ya. Bersama dengan atau perempuan bersama dengan diterima padanya dua saksi laki-laki atau seorang lelaki ya bersama dengan seorang perempuan. Bersama dengan dua orang perempuan atau seorang saksi disertai dengan sumpah penuntut. Itu dua. Ini pada apa ini? Pada hal yang dimaksudkan padanya harta. Kalau terkait dengan harta, itu memang seperti itu. Ada tiga. Dikasih pilihan. Dua saksi laki-laki atau laki-laki dengan dua perempuan. Coba perempuan senilai dengan dua laki-laki. Atau saksi disertai dengan sumpah. Itu tiga ya. Adapun yang pertama dan kedua, dua saksi itu dalam Al-Quran dikatakan wastashhidu syahidaini mir rijalikum fa illam yakuna apa? Farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada. Ya, berilah saksi dari dua laki-laki, kalau tidak ada maka satu laki-laki dengan dua perempuan yang kalian ridhoi sebagai saksi. Adapun cukup satu saksi dengan sumpah, itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qada bi yaminin wa syahid. Nabi pernah menetapkan qada untuk orang ya, dengan dia mendatangkan satu saksi dan sumpahnya dia. Baik, itu jenis yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata beliau rahimahullah, wa darbun yuqbalu fihi rajulun wa imra'atani aw arba'atu niswa wa huwa ma la yattali alaihi rijal. Ya. Kata beliau, yang ketiga suatu bentuk diterima padanya seorang lelaki dan dua perempuan atau empat perempuan
yaitu pada apa-apa yang tidak diketahui oleh kaum lelaki. Ya, kebanyakannya kaum lelaki tidak mengetahui akan hal tersebut. Karena memang itu biasanya urusan perempuan. Urusan perempuan. Jelas ya? Contoh misalnya. Iya. Contoh misalnya seperti kelahiran. Saksi tentang kelahiran. Ini anak dilahirkan oleh ibu ini. Dari mana dia tahu? Kalau dia perempuan dia bilang saya melihatnya. Saya hadir dia dilahirkan. Jelas ya? Atau misalnya mau persaksikan perempuan dalam ini. Mau dibuktikan sudah haid atau masih anak kecil. Berkata dia masih anak kecil. Enggak, dia sudah dewasa ini anak. Dari mana kamu tahu dewasa? Ada saksinya? Iya. Dari mana kamu tahu? Perempuan yang mempersaksikan. Dia sudah haid, saya pernah lihat darahnya. Masa laki-laki yang lihat? Nggak mungkin kan? Jelas ya? Jadi ada jenis persaksian seperti itu bentuknya. Kemudian kata beliau, wa ma huququllah ta'ala fala tuqbalu fihan nisa wa hiya ala thalathati adrub. Adapun hak-hak Allah tidak diterima padanya persaksian perempuan. Ya, kalau di situ di hak-hak Allah itu hak perempuan tidak boleh di situ. Ini cuma untuk laki-laki saja. Dan ini ada 3 juga. Ada 3. Yang pertama, iya. Darbun la yuqbalu fihi aqallu min 4 wa huwa zina. Ada satu bentuk diterima padanya kurang dari 4 saksi, yaitu zina. Nah, kalau ada orang berzina itu hak Allah dilanggar. Jelas ya? Ini perempuan tidak boleh bersaksi di situ. Dan ini tidak diterima kecuali 4 saksi. Itu di pembahasan zina. Apa namanya? Thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Bahasanya itu 4 saksi. Itu jelas ayatnya. Kemudian yang kedua, wa darbun yuqbalu fihi ithnani wa huwa ma siwa zina minal hudud. Iya. Dan ada satu bentuk diterima padanya 2 saksi, yaitu pada hudud selain zina. Dalam mencuri iya, meminum khamar iya diterima 2 saksi. Dalam murtad, orang begal misalnya 2 saksi melihat cukup. Jelas ya? Itu cukup ada 2 saksi. Kemudian berikutnya kata beliau, wa darbun yuqbalu fihi wahidun wa huwa hilal Ramadan. Dan itu satu dari hak Allah diterima padanya 1 saksi, yaitu hilal Ramadan. Sebab kalau hilal Ramadan di pengadilan ada 1 orang melihat itu cukup. Tapi ingat ya, ini masalah peradilan ini. Datanya ke pengadilan. Sebab 1 ini akan diperiksa oleh qadhi. Banyak pertanyaannya dulu dilihat historinya. Ini orang bagus atau tidak. Ya. Jelas ya? Bagus atau tidak. Kadang diperiksa itu berapa itu. Dia bisa baca semuanya. Jelas ya? Baca semuanya. Nah itu diperiksa dulu. Kalau dia bilang saya lihat hilal. Sedangkan diperiksa matanya nggak bisa melihat. Atau matanya misalnya rabun. Bagaimana dia mempersaksikan lihat hilal? Jelas ya? Baik. Nah, itu sama dengan, ini banyak lucu-lucu di Indonesia. Ya dulu ya ada orang-orang, saya sudah lihat hilal. Orang manusia sudah pasang alat kamera di seluruh Indonesia nggak ada lihat. Dia lihat hilal. Ya. Dari mana bisa lihat hilal di Cakung sana? Ya katanya saya lihat hilal di Cakung. Baik, hilalnya di mana dilihat? Jamnya itu jam 5 lewat berapa gitu. Belum masuk waktu maghrib. Ya kalau lihat ya semua orang bisa lihat kalau di waktu itu. Dan itu hilal tidak dianggap menurut kesepakatan ulama. Melihat hilal itu setelah matahari terbenam penuh. Muncul hilal, itu baru hilal yang dilihat. Jangan matahari belum terbenam baru dilihat bulan pakai teropong. Ya kelihatan lah. Ya. Jelas ya? Ayat seperti ini kan perlu di pengadilan untuk menanyai orang-orang miring seperti itu. Ya. Kalau tidak ada pengadilan semuanya ini, bisa dia bersaksi semuanya. Sembarangan nanti ngomongnya. Nah ini makanya diurus di urusannya pengadilan ya. Antum sekedar lewat saja lihat antum baca ini. Itu bisa tahu kekeliruan orang-orang. Ya, keluar dari aturan-aturan. Sebab aturannya seperti ini. Baik, kata beliau, wala tuqbalu syahadatul a'ma illa fi 5 mawadhi'. Kemudian kata beliau, persaksian orang buta tidak diterima kecuali pada 5 tempat. Al-mautu wan nasabu wal milkul mutlaq wat tarjama wa ma syahida qabla al-ama walal matbut. Ya.
Persaksian orang buta tidak diterima kecuali pada 5 tempat. Yang pertama kematian. Yang kedua nasab. Karena kematian itu kenapa diterima darinya persaksian kematian? Karena kematian itu kan banyak sebabnya. Ya kan? Ada sebab yang zahir, ada sebab yang ini yang tidak nampak. Mungkin si buta itu bisa meraba, dia bisa tahu, oh ini sudah meninggal. Itu bisa dia persaksikan. Jelas ya? Kemudian yang kedua nasab. Terkait dengan nasab, ini juga diterima darinya. Kalau dia bila berkata di nasab ini, nasab itu diterima. Sebab itu terkait dengan pengetahuan. Ya. Yang kedua kepemilikan mutlak. Kepemilikan mutlak yang bukan muqayyad. Ya, maksudnya tidak ada di situ, tidak ada perselisihan. Sudah diketahui. Oh ini misalnya budaknya, ini rumahnya, ini begini, ini istri dia dan seterusnya. Nah, itu yang seperti itu masuk ya, diterima darinya. Demikian pula penerjemahan. Ya, diterima darinya penerjemahan. Ya kalau orang buta, si fulan misalnya ini dia terjemahkan. Nah, itu bisa karena memang dia cuma dengar, kemudian apa? Menerjemahkan. Kemudian yang kelima ma syahida bihi qabla al-ama. Hal-hal yang dipersaksikan sebelum dia buta. Dan hal-hal yang bisa dipastikan alal makbut. Jadi dia misalnya ditanya tentang sesuatu, dia bisa terangkan sesuatu itu secara terperinci. Ya, dengan telinganya, bukan dengan matanya, tapi dia bisa terangkan. Dia bisa terangkan. Jelas ya, secara terperinci. Nah, itu kadang ada orang buta seperti itu ya. Dia jeli mendengarnya. Bahkan itu disebut dari Daud Al-Antoki itu, dia ahli pengobatan. Buta. Ya, datang perempuan pergi berobat kepadanya. Dia tahu perempuan itu dengan langkahnya. Dia sudah hafal. Datang lagi dia tahu lagi. Begitu perempuan itu datang berikutnya, dia bilang, Daud Antoki bilang kepadanya, "Kamu sudah menikah?" Kata perempuan, "Dari mana kamu tahu saya sudah menikah?" "Ya, dari langkah kamu." Nah, itu keahlian itu. Jelas ya, padahal dia apa? Dia buta. Jadi kalau bisa dia dobat sesuatu, ya itu mungkin. Tapi itu dipertanyakan. Ya itu tugasnya di pengadilan memang. Yang bertanya hal-hal yang seperti itu. Baik, berikutnya kata beliau wala tuqbalu syahadatu jarin li nafsihi naf'an wala dafin anha dararan. Iya. Tidak pula diterima persaksian orang yang menghasilkan manfaat untuk pribadinya. Dia bersaksi misalnya, tapi untuk dirinya itu tidak diperbolehkan. Demikian pula dia mempersaksikan, tetapi untuk menolak bahaya dari dirinya, nah, itu juga tidak diterima. Jadi dari etika-etika ya yang dipegang di dalam persaksian.